Hai guys, berikut babat singkat dari I Gusti Gede Tembuku. Saat diadakan temu wirasa AWBP Kabupaten Gianyar, tanggal 6 Desember 2022 di Krisna oleh Blangsinga Gianyar, keberadaan dan peran I Gusti Gede Tembuku juga disampaikan melalui pentas drama klasik. Untuk lebih jelasnya, secara singkat, kisah beliau adalah sebagai berikut ini. Puri Kertalangu merupakan salah satu kerajaan di Bali yang berlokasi di daerah Badung, di mana sekarang lebih dikenal sebagai daerah Tokpati dan Pasar. Raja pertama adalah Ki Arya Wangbang Pinati Mantra yang menjabat pada tahun 1350 sampai dengan 1380. Selanjutnya, beliau digantikan oleh Ki Arya Wangbang Pinati Kerta mulai tahun 1380 sampai 1460. Setelah beliau wafat, digantikan lagi oleh Ki Agung Wangbang Pinati mulai tahun 1460 sampai 1550 sebagai penguasa yang ketiga. Kemudian, siapa sesungguhnya I Gusti Gede Tembuku? I Gusti Gede Tembuku merupakan putra ketiga dari Ki Agung Wangbang Pinati atau dikenal juga sebagai Anglurah Agung Wangbang Pinati atau Raja ketiga Puri Kertalangu. Ki Agung Wangbang Pinati selama menjabat di Puri Kertalangu menikah 3 kali. Pernikahan pertama dengan putri dari I Gusti Pertandakan melahirkan Ki Agung Pinati Tinjik. Kemudian pernikahan kedua dengan putri Juru Kembong melahirkan I Gusti Ngurah-Bija, dan pernikahan ketiga melahirkan I Gusti Gede Tembuku. Setelah Ki Agung Wangbang Pinati turun tahta, digantikan oleh Ki Agung Pinati Tinjik sebagai putra tertua di Puri Kertalangu. Sebelum naik tahta, beliau menikah dengan Ida Ayu Puniawati, putri dari Ide Bangsidemen. Proses lamaran berlangsung panjang dan alot karena Ide Bangsidemen awalnya menolak lamaran karena yang meminang bukan golongan Brahmana. Namun, dengan kemampuan diplomasi dan penjelasan gamblang serta lugas dari I Gusti Gede Tembuku, akhirnya diketahui Ki Agung Pinati Tinjik mempunyai silsilah berasal dari keturunan Brahmana juga. Akhirnya, pernikahan dapat berlangsung dengan meriah dan damai di Puri Kertalangu. Saat menjabat raja, Ki Agung Pinati Tinjik mengangkat adiknya I Gusti Gede Tembuku sebagai juru baos atau juru bicara karena bakat dan talentanya yang besar di bidang sastra dan diplomasi. Saat menjadi juru baos, I Gusti Gede Tembuku di Puri Kertalangu, beliau memiliki 3 orang putra, yaitu I Gusti Gede Jumpai, I Gusti Ngurah Bona, dan I Gusti Ngurah Benculuk. Sedangkan kakaknya yang tertua, Ki Agung Pinati Tinjik mempunyai 12 putra yang di era selanjutnya berpindah, menetap, dan mengembangkan Puri di Sulang Klungkung dengan membawa warisan berupa pusaka leluhur. Sedangkan kakak keduanya, I Gusti Ngurah-Bija berputra 10 orang dan generasi selanjutnya mengembangkan Puri di daerah Penatih, Puri Penatih dan Pasar dengan membawa warisan berupa Siwakrana. Khusus tentang riwayat I Gusti Gede Tembuku bersama 3 putranya juga berpindah ke Tegal Alas Huruk Mengandang yang saat ini dikenal sebagai daerah Tulikup Gianyar. Jika kedua kakaknya membawa pusaka dan siwakrana, maka I Gusti Gede Tembuku membawa warisan leluhur berupa prasasti atau lontar-lontar, karena beliau ahli sastra dan diplomasi. Di Tulikup, beliau menikah lagi dan berputra 3 orang, yaitu I Gusti Ngurah Sumerta, I Gusti Ngurah Kajekau, dan I Gusti Ngurah-Bija. Setelah kondisi Puri Tulikup mapan dan kondusif, putra beliau yang telah dewasa, I Gusti Kajekau, mohon diri mencari wilayah baru lain dan menetap di daerah Bangli. Sedangkan I Gusti Gede Tembuku ditemani putranya yang lain, I Gusti Ngurah Sumerta, serta diiringi 460 prajurit mencari daerah baru, merabas hutan dan menetap di desa Buruan. Sedangkan putranya yang lain masih menetap di Puri Kawan Tulikup. Selanjutnya, I Gusti Ngurah Sumerta dengan 200 orang pasukan mengembangkan dan menempati daerah baru di Sumerta dan Pasar. Singkat kisah, berselang beberapa tahun kemudian, I Gusti Gede Tembuku dari mata batinnya melihat ada daerah bercahaya.
sehingga beliau dengan antusias memimpin 266 orang pasukan merabas hutan dan mengembangkan daerah baru tersebut yang sekarang dikenal sebagai Desa Peliatan. Di Peliatan, beliau mendirikan kerajaan Puri Muluk Babi Peliatan. Di Muluk Babi, beliau menetap dan menikah serta menurunkan 14 orang putra lagi. Putra beliau adalah yang pertama I Gusti Ngurah Tukat Dalem, yang kedua I Gusti Ngurah Ngosekan, yang ketiga I Gusti Ngurah Ubud, putra keempat I Gusti Ngurah Gentong, putra kelima I Gusti Ngurah Sembung, putra keenam I Gusti Ngurah Prapupan, putra ketujuh I Gusti Ngurah Batu Haji, putra kedelapan I Gusti Ngurah Kramas, putra ke-9 I Gusti Ngurah Banjar, putra ke-10 I Gusti Ngurah Manggis, putra ke-11 I Gusti Ngurah Bukian, putra ke-12 I Gusti Ngurah Gianyar, putra ke-13 I Gusti Ngurah Bengkel, dan putra ke-14 I Gusti Ngurah Lebah. Setelah I Gusti Gede Tembuku tua, beliau digantikan oleh I Gusti Ngurah Tukat Dalem mulai tahun 1689 sampai 1775 di Puri Muluk Babi Peliatan. Di bawah kepemimpinan Tukat Dalem, Desa Peliatan menjadi daerah yang maju dan berkembang pesat. Namun, kekuasaan I Gusti Ngurah Tukat Dalem berakhir dengan tragis. Saat beliau berkuasa, datang utusan dari Dalem Sukawati asal Tegalalang yang memerintahkan agar beliau menghadap Raja Bali ke Puri Swecapura tanpa pengawalan. Saking baktinya atau loyalnya kepada Raja Bali, beliau langsung melaksanakannya. Namun dalam perjalanannya di tepi pantai, beliau dibunuh dengan tipu daya atas perintah raja. Untuk itu, beliau ikhlas meninggal dunia namun dengan pesan bersyarat. Pesan pertama berbunyi, di saat Dalem Sukawati sedang senangnya memerintah, beliau akan meninggal dunia dan ini berlaku untuk 7 turunan. Pesan kedua, AWBP keturunan I Gusti Gede Tembuku harus tetap ada di Desa Peliatan. Pesan ketiga, keturunan AWBP dan Dalem Sukawati agar saling menghargai dan menghormati. Pesan keempat, keturunan Dalem Sukawati di Peliatan harus ngelinggihang atau nyungsung Ratu Gusti. Karena raja meninggal, anak dan saudaranya mengungsi ke berbagai daerah termasuk ke Jaang Payangan. Kerajaan ditempati oleh Ide Dewa Agung Made atau Ide Dalem Sukawati. Beberapa tahun berselang, Puri terbakar dan dipindahkan ke arah utara menjadi Puri Agung Peliatan sekarang. Kerajaan tetap kacau sehingga raja teringat kembali akan persyaratan I Gusti Ngurah Tukat Dalem saat meninggal. Untuk itu, keturunan ABWP Warih I Gusti Gede Tembuku dipanggil kembali ke daerah Peliatan. Keturunan Tukat Dalem menetap di selatan Puri Dalem Puri Peliatan dan bertugas sebagai Jaang Banggul. Selain menetap di Tebesaya, juga mendirikan Pura Penataran sebagai Merajan Agungnya. Sedangkan yang lainnya ada yang di Tebesaya Tengah, Kelot, Padang Tegal, Banjarpandi, Tegalalang, dan sebagainya. Sekitar tahun 1945, I Gusti Ngurah Putu Kecir menyerahkan Pura Penataran kepada Semeton semua untuk dikelola bersama atau kemaksanin. Ketua pemaksan pertama adalah I Gusti Ngurah Nyoman Lempon. Demikian sekilas perjalanan leluhur, utamanya yang terkait dengan I Gusti Gede Tembuku. Prasasti yang beliau bawa tersimpan di Pura Penataran. Pura Penataran tidak saja disungsung AWBP, tapi juga sembahyang dari keluarga Brahmana, Cokorde Agung, Pungakan, Pande, dan Pasek. Semoga informasi ini dapat diambil hikmahnya ya, dan talenta leluhur sebagai juru baos, sehingga apapun permasalahannya dapat diselesaikan dengan berunding dan penekun kasusastraan baik tradisi maupun modern tetap mengalir dari generasi ke generasi. Terakhir, Allah Ayut Tunggal Kabeh. Sebagai Bisma, leluhur tetap menjadi pegangan hidup kita semua. Matur suksema, terima kasih. Denpasar, Purnama 6 Januari 2023.